hati-hati megang anak. Megang anak itu hari ini mau anak laki, mau anak perempuan, dua-duanya berat. Dua-duanya susahnya luar biasa. Dan hanya betul orang tua yang gelisah, yang mereka senantiasa berdoa di sepertiga malam supaya mampu menjaga putra-putrinya menuju yang terbaik. Saya pernah kaget Bapak dan Ibu, ini baru seminggu yang lalu. Ada salah satu tim Samila Series cerita kepada saya tentang fenomena homoseksual. Dia bercerita anaknya itu ketika sebelum lulusan, maka beliau cerita sama bapaknya. Alhamdulillah bapak sama anak ini terjadi komunikasi yang baik. Dan bapaknya lagi menyampaikan tentang masalah homoseksual. Lalu sang anak pada saat itu, ketika mendapatkan kabar tentang itu, lalu dia berkata, saya juga ada kok, Bi, ada teman saya yang juga homoseksual. Ciuman di kamar mandi. Saya melihatnya sendiri. Ya, terus abang gimana ya? Saya diem. Abang nggak mau cerita ke guru. Baru ini saya cerita ke Abi. Ciuman di kamar mandi. Dan saya pada saat itu lagi nyuci tangan di wastafel, ngelihat mereka berdua. Dan itu adalah ciuman. Setelah itu, pas pada waktu pembagian rapot, Bapak dan Ibu, ini yang membuat saya kagetnya luar biasa. Ketika pembagian rapot, ternyata ketika fulan ini dipanggil, orang tuanya, yang ibunya pakai cadar, yang bapaknya orang ngaji berjenggot dengan celananya yang di atas mata kaki. Lalu sang anak ini berkata, itu orang tuanya, Bi. Lalu teman saya ini betul-betul kagetnya luar biasa, langsung ketemu saya dan cerita kita panjang lebar tentang kondisi. Makanya saya sampaikan sama beliau, kita ini hari ini sudah harus menjelaskan tentang boundaries sama anak kita laki-laki. Siapa yang tidak boleh memegang pahanya, mana private partnya, apa itu masalah body, apa itu masalah homoseksual, apa akibat yang terjadi. Tapi disitulah kita mendapatkan itulah fitnah. Bahkan orang yang sudah ngaji pun, itu pun terkadang bisa jebol pertahanannya. Bukan karena orang tuanya jelek, terkadang bisa jadi orang tuanya sudah berusaha maksimal. Tapi itulah fitnah yang luar biasa terjadi pada kehidupan hari ini. Makanya yang kedua, tidaklah disebut dengan zaman fitnah, kecuali apa? Kamu akan jumpai dan kamu akan dapatkan berbagai macam dosa besar itu tampaknya kecil. Bukan hanya zina, bukan hanya homoseksual, riba pun akan menyelimuti pada kehidupan masyarakat. Padahal kita paham betul bagaimana riba dan konsekuensi riba pada kehidupan sehari-hari. Maka itulah yang kita dapatkan yang kedua. Kenapa disebut dengan zaman fitnah? Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, masih panjang lah insya Allah. Dan ternyata kita baru membahas tentang namanya saja disebut dengan zaman fitnah. Dan kita belum membahas sama sekali bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi zaman fitnah. Kita belum bicara tentang keluarga. Tapi saya sampaikan bahwasanya ibu dan bapak, ayo kita bangun keresahan hati kita. Karena sesungguhnya keresahan hati itu merupakan bagian dari hati yang sangat mahal. Jangan merasa baik-baik saja. Kalau kita merasa baik-baik saja, kita tidak akan bangun di tengah malam. Kalau kita baik-baik saja, kita tidak akan mau belajar. Kalau kita merasa baik-baik saja, maka kita tidak akan merumuskan tindakan apa sebagai tindakan preventif. Itulah kenapa pada kehidupan kita merasa gelisah itu penting. Itulah kenapa saya ngurangin banyak jadwal taklim Bapak dan Ibu. Karena saya tahu betul yang menjadi objek dakwah saya yang paling wajib itu keluarga. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin saja. Bisa ada celah yang menjadikan seseorang itu jebol pertahanannya. Bukan orang yang ngaji di sini merasa lebih baik. Enggak, kita ngaji itu bukan karena sok suci. Kita ngaji bukan karena pengangguran. Kita ngaji karena kita tahu bahwasanya zaman fitnah itu tidak bisa dihadapi dengan kita berdiam diri. Tapi memang proses belajarnya itu panjang. Tirakatnya juga harus panjang. Orang tua yang mereka memiliki rasa keresahan, mereka akan bangun malam.
Orang tua yang memiliki keresahan maka dia akan berikhtiar. Mungkin dia puasa sunnah, mungkin memperbanyak sedekahnya. Karena ternyata korban pada zaman fitnah itu terkadang tidak pernah terperi dan tidak pernah terbayangkan oleh kita. Ini baru mukaddimah dan kita baru membahas nama. Dan masih banyak fenomena yang belum kita bahas dan dihadirkan pada kajian kita. Karena saking begitu banyaknya hadis yang disampaikan Nabi ketika beliau menyampaikan tentang fitnah. Mau tidak mau, inilah zaman yang kita hari ini hadapi. Ya. Ketika kita akan berhadapan dengan sesuatu yang paling berat yang menguji kehidupan kita sebagai hamba yang beriman. Maka setidaknya pada kesempatan hari ini ada beberapa poin penting. Satu, mengetahui kondisi dan keadaan ketika kita hidup itu adalah sebuah keutamaan. Yang kedua, kita baru tahu 2026 itu hanya sekedar angka. Tapi ada tema besar di balik angka 2026 yang tidak kita sadari dan banyak di antara kita tidak paham. Di balik angka 2026 ada satu masa dan ada satu nama yang disebutkan oleh Nabi yang disebut dengan zaman fitnah. Dan ketika sudah zaman fitnah, semua orang bisa berlaku melampaui batas. Di Amerika ada banyak orang yang memilih hidupnya sebagaimana hewan. Dia operasi plastik supaya dia bisa menjadi sebagaimana kuda. Ada yang operasi plastik supaya menjadi kucing. Dan itu nyata. Kalau kita tahun 80-an biasanya dibutuhkan resonansi apa yang terjadi di Amerika bisa menimpa di Indonesia itu membutuhkan trennya itu sampai 5 tahun. Itu tahun 80-an. Resonansi hari ini tidak terjadi dalam waktu tahunan. Tapi bisa jadi hanya dalam waktu per pekan. Dan kita mendapati itu nyata pada kehidupan kita. Dan inilah yang menjadikan kita sekali lagi. Orang tua yang resah akan melahirkan banyak kebaikan. Umar bin Khattab gelisah ketika mendengar kata fitnah. Umar bin Khattab gelisah ketika Nabi menjelaskan tentang zaman fitnah. Maka kita pun harusnya gelisah tentang zaman fitnah. Banyak hal yang mungkin belum kita sampaikan karena memang panjangnya waktu untuk menjelaskan tentang zaman fitnah. Bukan untuk menakuti dan bukan untuk membuat supaya kita akhirnya kehilangan harapan kepada Allah. Tidak. Tapi kita mempelajari supaya kita mampu menjaga diri kita dan keluarga kita tercinta. Inilah yang menjadikan kita akhirnya mempelajari tentang zaman fitnah. Ini part yang pertama. Kalau nanti ada satu waktu kita berjumpa kembali, kita membahas dan kita meneruskan fenomena-fenomena luar biasa yang kita jumpai pada waktu kita melihat zaman fitnah. Wallahu a'lam bishawab, kita teruskan dengan tanya jawab di antara kita.